Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad, fikirkan umat hidup di dunia sampai akhirat. Salamullah Allah ala ta'anillah salatullah idola kita Nabi, junjungan kita Nabi, panutan kita Nabi, Nabi kita Nabi, salatullah Allah ala ta'a Allah salat Allah salat ala Yasin. Alhamdulillah, alhamdulillahil mu'inil musta'an ar-rahimir rahman alladhi hadana lidinil islami wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratuna ayunina sayyidina wa maulana Muhammad, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi khudatil irfan, amma ba'du. Para habaib, para alim ulama, guru-guru ngaji dan tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua kita, guru kita bersama, yaitu Ibnu Kiai Haji Agus Salim Mahfud, yaitu Gus Ahmad Toha Mahfud, beserta juga Gus Haji Abdul Hamid, beserta Nyai Hajjah Umi Salehah. Semoga Allah memberikan panjang umur kesehatan kepada beliau dan juga segenap orang-orang tua kami, khususnya yang hadir pada malam ini, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, aparat pemerintahan baik Polri maupun TNI yang hadir juga pada malam ini yang kami hormati, dan juga sahabat-sahabat kami yaitu benteng-benteng ulama, Bansar, hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu, pecinta-pecinta kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang kami hormati, dan juga sahabat kami, saudara kami yang datangnya juga dari Bali, yaitu Bang Rifki. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu, yang pertama-tama marilah pada malam ini kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah, yang mana pada malam ini Allah kumpulkan kita dalam satu tempat, Allah kumpulkan kita dalam satu majlis yang kita yakin majlis ini, tempat ini banyak terdapat kebaikan. Dengan harapan mudah-mudahan tidak bangun, tidak keluar dari tempat ini, harapan kita mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kedua kalinya salawat dan salam semoga Allah juga tetap mencurahkan ke junjungan Nabi kami, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga yaumul kiamah. Saya mohon maaf lupa menyebutkan Bapak Lurah Tasikmadu yang kami hormati, yang ketiga kalinya Al-Fakir Al-Hakir ila Rahmatil Qadir, orang yang fakir, orang yang miskin, orang yang jauh dari Allah, yaitu Salim. Mohon maaf karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. Sekali lagi niatan bukan pengen mengisi pengajian, tapi tidak lain menyampaikan hajat daripada saudara kami. Karena ini yang diajarkan dengan Nabi kita Muhammad, man kana fi hajatihi ahi kana Allah fi hajatihi. Kata Rasulullah, barang siapa yang menyampaikan hajat daripada saudaranya, hajatnya juga akan dikabulkan dengan Allah Subhanahu. Dalam sebuah hadis yang lain juga Rasulullah mengatakan, li antamsi fi hajati muslimin fata'diha khairun min an ta'nikafa fi masdihi hadha asara sinin. Kata Rasulullah, barang siapa yang menyenangkan hati daripada saudaranya, kata Rasulullah, barang siapa yang diundang dengan saudaranya, dia hadir memenuhi undangan tersebut, ketahuilah itu lebih baik dan lebih aku senangi ketimbang kalian iktikaf di dalam Masjid Nabawi selama 10 tahun. Nah, mudah-mudahan kita yang kumpul Pak Bu dijadikan Allah orang-orang yang selalu menyenangkan hati saudara kita. Amin Allahumma. Pepatah mengatakan tak kenal maka tidak. Saya sedikit saja, kebetulan ini ada pantun Pak dari Bali. Ke terminal beli elim, pegang senapan gagah berani. Yang pingin kenal dengan Salim, orangnya tampan ada di sini. Jadi katanya nggak kenal nggak sayang Pak, ya. Dan alhamdulillah satu nikmat saya bisa hadir di sini. Mudah-mudahan juga kami mendapat barokah daripada peringatan istighosah ini. Amin Allahumma. Dan juga mudah-mudahan lewat malam ini yang pertama, Allah menjadikan kita hamba-hamba yang selalu bersyukur atas nikmat Allah. Dan juga yang kedua, Allah jadikan kita orang-orang yang membutuhkan Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, ketahuilah kalian itu miskin dan kalian butuh dengan Allah Subhanahu. Yang pertama Bu, Allah jadikan kita hamba-hamba yang syukur. Karena kuncinya surga salah satu syukur dan sah. Dulu ada seorang aulia yang bernama Ibrahim ibnu Katam. Ini orang yang saleh, cuma Ibrahim ini orangnya jelek. Nah, sementara Ibrahim ibnu Katam ini memiliki istri yang cantik luar biasa. Nah, ketika pulang Ibrahim bin Adham ini, ketika pulang ke rumahnya, istrinya berdandan dengan dandan yang luar biasa. Dan ketika itu Ibrahim terkaget. Maka istrinya mengatakan kepada Ibrahim, Mas, bergembiralah kita, karena kita ini termasuk ahli surga. Maka Ibrahim bin Adham mengatakan, Bu, apa dasarnya engkau mengatakan kita ini ahli surga? Istri daripada Ibrahim mengatakan, Bang, Mas, yang pertama engkau bersyukur telah mendapatkan istri yang cantik bagaikan diriku. Nah, sementara Mas, aku ini juga bersabar mendapatkan suami yang jelek kayak dirimu. Artinya kunci surga syukur dan sah. Mudah-mudahan Pak Bu Allah syukur. Yang pertama malam ini mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang bersyukur. Ketiga diriwayatkan dalam sebuah kitab, ketiga Jibril disuruh mencari seekor sapi dengan Allah. Allah mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, coba engkau tanya hambaku yang namanya sapi, wahai Jibril, kira-kira syukur gak aku menjadikan dirinya sebagai seekor sapi? Jibril turun ke bumi dan bertanya dengan sapi, sapi syukur gak Allah menjadikanmu seekor sapi? Sapi mengatakan, Jibril, demi Allah saya syukur Jibril, Allah menjadikan saya seekor sapi, wahai Jibril.
meskipun yang namanya mulut saya besar, perut saya juga besar, tapi saya nggak rakus wahai Jibril. Makan saya cuma rumput. Saya mohon maaf Bu, nggak bisa bahasa Jawa Bu, jadi pakai bahasa Indonesia saja. Sapi mengatakan, Jibril, saya syukur Allah menciptakan saya menjadi seekor sapi. Meskipun mulut saya besar, perut saya besar, saya nggak rakus. Makan saya cuma rumput wahai Jibril. Coba lihat manusia wahai Jibril, mulutnya kecil, perutnya juga kecil, apa saja dimakan. Iya nggak Bu? Soto sapi masuk, soto babat, rujak cingur, keramba sapi, semua dimakan Jibril. Kulit sapi dimakan, daging sapi dimakan, rujak cingur, hidungnya sapi juga dimakan. Semua sapi dimakan, tinggal tanduknya saja belum dimakan. Rujak pecel masuk, mulutnya kecil, perut juga kecil, tapi apa saja masuk wahai Jibril. Saya syukur Allah ciptakan saya menjadi seekor sapi, tapi saya nggak rakus, makan hanya sebuah untung Jibril Allah nggak ciptakan saya menjadi kelelawar wahai Jibril. Ketika Jibril mencari kelelawar, dia bertanya kepada kelelawar, wahai kelelawar, syukur nggak Allah menciptakan dirimu menjadi kelelawar? Maka kelelawar mengatakan, Jibril, saya syukur Allah ciptakan saya menjadi kelelawar Jibril. Meskipun saya mandi dengan kencing saya sendiri wahai Jibril, untung Allah gak ciptakan saya menjadi cacing wahai Jibril. Cacing hewan yang jelek, sudah jelek makannya tanah dan juga menjijikkan. Lantas Jibril mencari cacing, bertanya kepada cacing, cacing syukur gak Allah ciptakan dirimu menjadi cacing? Cacing juga mengatakan, Jibril, saya syukur Allah ciptakan saya menjadi cacing wahai Jibril. Meskipun saya jelek, jalan saya pelan, hewan yang menjijikkan, meratap juga Jibril, untung Allah jadikan saya menjadi seekor cacing. Kalau saya mati Jibril, saya nggak dihisab dengan Allah. Tapi sementara manusia wahai Jibril, ketika dia mati, dia akan dihisab amal baik dan amal buruknya. Ketika lebih banyak amal buruknya, dia akan dimasukkan ke dalam api neraka dengan Allah Subhanahu. Tapi ketika lebih banyak amal baiknya, dia akan dicebloskan ke dalam surga dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Pak, ini amal bagi kita, terutama pengajian setiap bulan ini. Karena orang hadir pengajian ini pahalanya luar biasa. Dalam sebuah hadis juga dikatakan, khudur fi majlis ilm khairun min alfin salatan. Ketahuilah kata Rasulullah, hadirnya kalian pada majlis ilmu, pada majlis zikir, itu lebih baik ketimbang kalian sholat sunnah 1000 rakaat. Saya mau nanya, kira-kira di Tasikmadu ini yang sholat sunnah 1000 rakaat ada nggak? 500, 100, 20. Itu Beb ngeliat-ngeliat, kalau imamnya lambat itu jamaah sepi, ya enggak? Kalau imamnya cepat itu jamaah full. Hadir ke majelis ilmu kata Rasulullah, hadir duduk itu lebih baik ketimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Khudur fi majlis ilim khairu min alfin salatan. Ketahuilah kata Rasulullah, hadirnya kalian di majlis ilmu lebih bagus ketimbang 1000 mengantar 1000 jenazah. Dan hadirnya kalian di majlis ilmu kata Rasulullah lebih bagus ketimbang menjenguk 1000 orang yang sakit. Dan doa-doa orang yang hadir insya Allah dikabulkan dengan Allah Subhanahu. Amin Allahumma. Kalau orang-orang dulu itu doanya Masya Allah Pak, enak, bersih. Karena hatinya bersih, apa saja hajatnya dikabulkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah mendapat riwayat daripada orang tua saya. Orang tua saya ini kebetulan mondoknya di Syana Halil Bangkalan.
Dan murid daripada Sayyidina Halil Bangkalan ini usianya panjang-panjang, Pak. Kebetulan orang tua kami ini meninggal usia 117 tahun. Mudah-mudahan Allah berikan kita usia dengan 100, Pak ya. Amin Allahumma. Kalau ada umat Nabi Muhammad yang usianya sampai dengan 100, Allah yang akan mengatakan dengan hamba tersebut, falahum azrun ghairu mamnun. Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Allah hanya mencatat amal kebaikannya saja. Kalau ada umat Nabi Muhammad yang usianya sampai dengan 100, lewat saja depan musola, Allah mencatat hamba tersebut telah melakukan sholat berjamaah di musola. Yang menjadi pertanyaan, kira-kira kita ini nyampe nggak sampai dengan 100? Karena orang yang paling mulia Nabi kita Muhammad Allah berikan usia 63. Sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Allah berikan usia 63 tahun. Sahabat Umar bin Khattab Allah berikan usia 63 tahun. Sahabat Sayyidina Ali karamallahu wajhah Allah berikan usia 63 tahun. Satu sahabat yang dapat dispensasi yaitu Sayyidina Utsman bin Affan, Allah berikan usia 82 tahun. Imam Syafi'i yang kita ikuti mazhabnya cuma 51 tahun. Imam Nawawi yang terkenal dengan karomahnya, kalau beliau mengarang kitab habis lampu minyak, tangan beliau bisa dibuat sebagai lampu. Nah ini karomah Imam Nawawi, kalau beliau mengarang kitab habis lampu minyak, tangan beliau bisa dibuat sebagai lampu. Usianya cuma 43 tahun. Jadi mohon maaf Bu, panjenengan yang punya suami namanya Nawawi Bu ya, hati-hati. Kalau usianya 42 tahun, tinggal 1 tahun lagi, cepat-cepat ganti Utsman. Hampir rata-rata umat Nabi Muhammad usianya 63. Nah mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur yang barokah. Karena Rasulullah mengatakan, khairukum man tala umruhu wa hasanu amaluhu wa sarakum man tala umruhu wa sa'amaluhu. Sebagus-bagus manusia kata Rasulullah mereka yang Allah berikan panjang umur, panjang umurnya, bagus tingkah lakunya. Dan adapun sejelek-jelek manusia kata Rasulullah mereka yang Allah berikan panjang umur, panjang umurnya, jelek tingkah lakunya. Nah mudah-mudahan lewat malam ini Pak, Allah jadikan kita hamba-hamba yang bersyukur. Yang kedua, mudah-mudahan Allah berikan kita hati yang bersih. Karena hati yang bersih ini Masya Allah doanya enak. Dalam riwayat saya pernah mendengarkan orang tua saya bercerita, Lim, dulu ketika saya mondok di Bangkalan, itu yang namanya Kiai Haji Muhammad Halil Bangkalan, kalau ada mendung mau hujan, beliau cukup baca sholawat 3 kali, surban beliau putar. Dengan izin Allah yang namanya awan ini minggat, bergeser, akhirnya nggak jadi hujan. Saya ini pernah saya coba Bu, ketika ada undangan di daerah Singaraja Bali, mendung luar biasa, jamaahnya datang dengan saya, panitia Habib, tolong Habib doakan mudah-mudahan gak hujan. Kebetulan saya juga pakai sorban, saya baca sholawat 3 kali, saya putar. Masya Allah, Alhamdulillah, habis muter sorban, hujan gak tambah hilang, tapi tambah karena hati kita beda Pak. Orang dulu hatinya bersih, apa saja doanya diijabah dengan Allah. Ketika seorang datang kepada Sayyidina Halil Bangkalan, yang ketika itu seorang ibu-ibu yang memiliki anak yang usianya 5 tahun, anaknya sering sakit gigi, datang kepada Sayyidina Halil Bangkalan, dia mengatakan, Kiai tolong doakan Kiai, mudah-mudahan saya punya anak ini Kiai giginya gak kumat-kumat. Maka ketika itu Sayyidina Halil Bangkalan mengatakan, Bu tolong selama 3 hari panjenengan punya anak jangan dikasih gula. Dapat 3 hari balik lagi dengan saya. Ketika ibu ini pulang, Sayyidina Halil Bangkalan bilang dengan istrinya, Nyai tolong kalau pengen buatin kopi atau teh dengan saya, tolong jangan pakai gula. Artinya apa? Ketika menyuruh orang, beliau sendiri melaksanakan. Makanya doanya makbul Bu.
3 hari ibu tersebut datang kepada Sayyidina Halil Bangkalan. Dia mengatakan, alhamdulillah Kiai, doa panjenengan dikabulkan dengan Allah, saya punya anak gak sakit lagi giginya. Maka Sayyidina Halil Bangkalan mengatakan, Bu, kalau sekarang panjenengan punya anak mau dikasih gula gak apa-apa sudah, karena giginya sudah sembuh. Ketika orang ini pulang, Sayyidina Halil bilang dengan istrinya, Nyai, kalau sekarang mau buat kopi pakai gula gak apa-apa sudah. Ya Allah, jadi orang dulu ini Masya Allah enak, Bu. Makanya saya mohon maaf ketika ada ibu-ibu kemarin datang dengan saya, punya anak usianya 2 tahun, masih senang netek. Kalau bahasa Malang netek ini apa, Bu? Dia bilang, Habib tolong Beb doakan Beb, saya punya anak ini Beb, usia 2 tahun, belum bisa-bisa lepas neteknya, doakan Beb, mudah-mudahan neteknya bisa lepas. Saya bilang dengan Bu Haji ini, mohon maaf Bu Haji, kalau panjenengan datang dengan Habib Salim doanya gak makbul. Loh kenapa Beb? Karena juga Habib Salim masih seneng. Ya kalau datang yang tua-tuaan Pak ya. Nah orang dulu doanya Masya Allah, ketika menyuruh orang, beliau sendiri melaksanakan dan hatinya bersih, doanya diijabah dengan Allah Subhanahu. Nah mudah-mudahan Pak Bu, Allah berikan kita hati yang bersih. Amin Allahumma. Hati yang bersih ini enak, sifat iri, hasud, dengki dihilangkan dari hatinya. Ketika tetangga beli kulkas, dia nggak beku. Orang sekarang kan nggak, Bu, ngelihat tetangga beli kulkas, yang rumah sebelah yang beku. Kenapa? Hatinya nggak Makanya kemarin itu ada, Bu, salah satu suami datang dengan dokter. Dia mengatakan, Dok, saya mohon maaf, saya mau curhat dan minta obat dengan panjenengan. Dok, kenapa Pak? Saya punya istri Dok di rumah itu kopok. Ada nggak obatnya Dok untuk ngobati daripada kopoknya? Bahasa Jawa kopok sama Bu ya. Dokter bertanya, Pak, coba dicek dulu. Pulang Pak panjenengan ke rumah, kira-kira kopoknya istrinya berapa meter? Suaminya bertanya, Dok, memang beda? Beda. Kopok 3 meter dengan kopok 5 meter, dosis obatnya beda. Coba pulang ke rumah dulu, dicek kira-kira istrinya kopok berapa meter. Ketika pulang ke rumah, dia cek istrinya, dipanggil dari jarak jauh. Dek, lagi masak. Istrinya gak dengar. Oh, ini kopoknya 2 meter berarti. Dia maju sedikit, ditanya istrinya, Dek, masak apa? Istrinya gak dengar. Loh, ini kopoknya 1 meter. Dideketin lagi. Dek, masak apa? Gak dengar. Ketiga dideketin, istrinya marah-marah. Mas, sudah tak bilang dari tadi masak rendang, masak rendang, masak rendang, kok gak dengar? Walhasil punya cerita, bukan istrinya yang kopok, tapi suaminya yang kopok. Kita kadang-kadang sering semacam ini, Pak. Kita menganggap orang lain ini Masya Allah ahli maksiat, sementara kita ini tempat dosa dan maksiat. Mudah-mudahan lewat kesempatan ini, yang kedua, Allah membersihkan hati kita. Amin Allahumma. Yang ketiga, mudah-mudahan lewat majelis ini Allah memberikan cinta mahabbah kita kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullaman yaksha Muhammadin fi amanin wassalam. Ketahuilah keberkahan akan Allah berikan pada mereka yang mencintai Nabi besar Muhammad. Tambah kalian cinta dengan Nabi Muhammad, tambah Allah akan memberi keberkahan kepada kalian. Kira-kira saya mau nanya saudara saya di Tasikmadu, kira-kira kita ini cinta gak dengan Rasulullah? Ridha gak dengan Rasulullah? Kita sering baca, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyah wa rasulah. Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, man radiya bi Muhammadin nabiyyah wa rasulah. Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, barang siapa yang ridha, barang siapa yang ikhlas, barang siapa yang tidak berkeberatan kalau Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, pakai syarat. Karena orang cinta ini kan pakai syarat, Bu. Iya enggak, Bu? Saya dulu ketika saya cinta dengan istri, kemana-mana kebayang wajah istri. Lihat toko baju juga kebayang wajah istri.
Lihat toko sepatu juga kebayang wajah istri. Lihat patung di toko juga Masya Allah wajahnya kok mirip dengan istri. Ini wong nama cinta. Cinta dengan Nabi Muhammad. Kata Habib Abdul Haddad syaratnya ada 6. Yang pertama, ketika mendengar nama Muhammad Anda harus senang. Yang kedua kata beliau, wa bi syar'ihi muttadi'an, dan untuk syariat-syariat Nabi Muhammad jangan engkau tinggalkan. Salat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, haji bagi yang mampu. Salat yang 5 waktu, salat yang 5 waktu. Mudah-mudahan di mushola ini diberikan makmur dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Karena kata Rasulullah, apabila ada hambaku yang tidak sholat, umatku yang tidak sholat, tarikus sholat, kata Rasulullah, idza labima syaub yakul saub laula asharani rabbi ghafartu minka. Kata Rasulullah, apabila ada umatku yang meninggalkan satu saja sholat wajib, baik subuh, baik zuhur, baik asar, baik maghrib, baik isya, satu saja kata Rasulullah, setiap yang dipakai, baju yang dipakai, apapun yang dipakai, akan mengatakan kepada orang tersebut, andai kata Allah tidak menundukkan aku dari badan sampean, aku akan lari daripada badan sampean. Yang kedua kata Rasulullah, tarikus salat idza haradal minal bait yakulul bait la syakallahu fi sakarik wala sa'udu salimun. Apabila ada umatku kata Rasulullah yang meninggalkan satu saja salat wajib, baik subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ketiga keluar rumah, rumahnya menyumpai kepada orang tersebut. Apa katanya rumah? Mudah-mudahan panjenengan keluar di jalan ditabrak dengan kendaraan. Na'udzubillah summa na'udzubillah summa Mudah-mudahan kita bisa menjaga sholat kita, Bu, ya. Amin Allahumma. Karena satu keluarga dan riwayat kalau ada yang meninggalkan sholat, Allah akan menurunkan 1000 rahmat di rumah tersebut. Maka dari sekarang, Bu, ajarin anaknya sholat. Kalau sholat di masjid, musola juga yang rapi, jangan HP-nya dihidupin. Takutnya imamnya senang dengan lagu HP-nya, ini yang bahaya. Karena dulu Pak, mohon maaf Bu, ketika sholat Jumat ini kejadian asli Bu, di daerah Bali. Zaman dulu kan belum ada HP yang kayak gini. Kadang-kadang nadanya banyak pakai lagu cindai. Imam kebetulan yang imami senang dengan lagu cindai. Ketika mengimami sholat, bacaannya Masya Allah indah luar biasa. Lagunya juga mirip lagu Sudes. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Imam yang di belakang ini kebetulan lupa ngematiin HP. HP-nya bunyi. Ketika bunyi lagunya lagu cindai. Imam yang di depan agak bingung. Masya Allah, ini lagu kesenangan saya. Yang logat Arab tadi, yang niru suara Sudes, akhirnya berubah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau yang pertama aminnya rame, kompak, yang kedua makmumnya bubar semua. Ini gara-gara Jadi kalau sholat ke musola, ke masjid, ingat apinya diselam. Takutnya lagunya disenangi imam. Ini yang kedua kata Rasulullah. Kata Habib Abdul Haddad, kalau engkau ridha, terima, tidak berkeberatan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, syaratnya syariat Nabi Muhammad harus engkau kerjakan. Yang ketiga, wa bi sunnatihi mutamassikan, sunnah-sunnah Nabi Muhammad kalau bisa diikuti. Yang keempat, wa li ahli baitihi wa ashabihi muhibban. Yang kelima,
Untuk umat Nabi Muhammad, Anda harus membantu meskipun dengan sebuah nasihat. Yang terakhir salatnya, wabis salati wassalami mukatsiran. Perbanyak Anda membaca salam dan salawat kepada Nabi Muhammad. Al-Imam Abdurrahman Ad-Diba mengatakan minimal orang yang awam, orang yang hanya mengatakan saya cinta dengan Nabi Muhammad, saya cinta dengan Nabi Muhammad, kata beliau mengatakan minimal orang tersebut yang mengatakan cinta dengan Nabi Muhammad, minimal orang tersebut setiap hari jangan lepas baca salawat 300 kali. Yang belum baca salawat 300 kali, orang tersebut kata beliau masih belum beridha, masih belum ikhlas, masih berkeberatan kalau Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Kira-kira saya mau nanya Bu, salawatnya berapa kali Bu? Bu, baca salawat ini amalan yang paling enak. Husuk gak husuk baca salawat, tetap pahala salawatnya diterima dengan Allah. Punya wudhu gak punya wudhu, tetap salawatnya diterima dengan Allah. Datang bulan gak datang bulan, pahala salawatnya tetap diterima dengan Allah. Jadi sambil duduk baca salawat, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau setiap hari minimal baca 300 kali. Yang setiap hari membaca 300 kali, beliau mengatakan kalau dia tidak dijadikan orang soleh dengan Allah, anak cucunya kelak akan dijadikan orang-orang yang soleh dengan Allah Subhanahu. Dan fadilahnya banyak Bu. Yang pengen utang lunas, berbanyak baca sholat. Karena mohon maaf, saya ngeliat wajah-wajah panjenengan ini kayaknya 60% punya utang semua. Ya, kalau pengen lunas banyak baca sholat. Bisa Beb, bisa. Yang penting dibaca 313, tahan nafas. Insya Allah habis baca 313 tahan nafas, yang baca tadi pasti meninggal. Dan kalau sudah meninggal, insya Allah utangnya lunas. Berkendaraan juga nggak usah susah Bu, Pak. Gak pakai helm, gak bawa surat-surat, gak usah susah. Di depan Beb ada jagaan polisi, baca selawat, gak disetop dengan polisi, insya Allah gak disetop. Saya pernah coba juga, ketika di depan ada jagaan polisi, saya gak pakai helm, STNK juga gak bawa. Ketika di print dengan polisi, print Pak helmnya, terus baca selawat, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak SIM-nya, sallallahu alaihi Muhammad, terus STNK, sallallahu alaihi Muhammad. Helmnya sallallahu alaihi Muhammad. Polisi bilang orang sinting sudah Pak jalan. Fadilah sholat Mas, banyak fadilah sholawat. Dan orang yang baca sholawat dia dekat dengan Nabi Muhammad. Innal awwalun nas yaumul qiyamah aktsarahum ala sholat. Sebaik-baik manusia, sedekat-dekat manusia kelak denganku di yaumul qiyamah orang yang paling banyak bacaan sholawatnya. Amin Allahumma. Dulu itu ada Bu di Syria Bu, seorang ibu-ibu yang setiap hari tidak lepas baca selawat 5.000 kepada Rasulullah. Ibu ini luar biasa, saking cintanya dengan Nabi Muhammad, setiap hari tidak lepas baca selawat 5.000 kepada Rasulullah. Bahkan setiap malam bermimpi dengan Nabi besar Muhammad. Dan ketika 3 malam tidak bermimpi dengan Rasulullah, ibu ini bingung luar biasa, bahkan nangis, bahkan ketakutan. Dia mendatangi seorang ulama besar di Syria. Dia mengatakan, ya Syekh, wahai imam, saya ini mendapatkan musibah yang besar, mendapatkan bala yang besar. Maka imam itu mengatakan, Bu, emang bala apa Bu? Ya Syekh, sudah 3 malam ini saya tidak bermimpi dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh itu, imam itu terkaget. Bu, engkau mengatakan bala, engkau mengatakan musibah terbesar, cuma 3 malam tidak bermimpi dengan Nabi Muhammad. Sementara kami ini yang terkadang setiap tahun belum tentu bermimpi dengan Nabi Muhammad, bahkan 5 tahun kami ini belum tentu bermimpi dengan Nabi Muhammad. Sementara engkau cuma 3 hari tidak bermimpi dengan Nabi Muhammad, engkau mengatakan musibah bala yang terbesar. Saya mau tanya, kira-kira panjenengan itu baca salawat 1 hari 1 malam berapa kali?
Dia mengatakan, Ustadz, wahai imam, wahai kiai, setiap hari saya tidak lepas baca selawat 5.000 dengan Nabi besar Muhammad. Dan 3 malam ini saya tidak bermimpi dengan Rasulullah. Saya takut, apakah Rasulullah kecewa dengan saya? Ini bagi saya kiai adalah musibah yang terbesar. Kalau seorang ibu di Syria hanya 3 malam tidak bermimpi dengan Nabi Muhammad, dia takut luar biasa. Dia mengatakan musibah yang luar biasa. Bagaimana dengan kita yang barangkali seumur hidup kita tidak pernah bermimpi dengan Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Bahkan ada ketika itu di Yaman, seorang anak muda yang usia 7 tahun, cintanya luar biasa kepada Nabi besar Muhammad. Dan beriwayat dikatakan ketika rombongan daripada Syekh Abdurrahman Ad-Diba, ketika beliau akan melakukan ziarah ke Mekah, akan berumrah di Mekah dan juga berziarah ke makamnya Rasulullah, maka beberapa ulama mengiringi daripada rombongan daripada Syekh Abdurrahman Ad-Diba. Ketika rombongan ini akan berziarah ke makamnya Rasulullah, anak usia yang 7 tahun ini datang maka menghadang rombongan tersebut. Dia mengatakan kepada Syekh Abdurrahman Ad-Diba, wahai Syekh, wahai Tuan, saya dengar-dengar panjenengan rombongan ini akan berziarah ke makamnya Rasulullah. Apa benar? Syekh Abdurrahman Ad-Diba mengatakan benar, wahai anak kecil. Maka anak kecil itu mengatakan, ya Syekh, tolong ajak aku, karena aku rindu dengan Rasulullah, karena aku cinta dengan Nabi besar Muhammad. Maka Syekh Abdurrahman Ad-Diba mengatakan, wahai anak kecil, jangan, engkau itu masih kecil, perjalanan kami 10 hari lebih, yang aku takutkan engkau merepotkan kami ketika dalam perjalanan. Maka anak kecil tersebut tidak diajak dengan rombongan Syekh Abdurrahman Ad-Diba. Berjalan rombongan ini ke Mekah, ke Madinah. Dan ketika nyampe di Madinah, ke kota haram, anak kecil ini keluar dari tempat persembunyiannya. Artinya dia menyelinap di salah satu rombongan daripada Syekh Abdurrahman Ad-Diba. Setiap sore rombongan tersebut makan, mandi, minum. Tapi Syekh Abdurrahman Ad-Diba tidak melihat anak kecil ini turun makan dan minum. Ketika turun dari rombongan, terkaget Syekh Abdurrahman Ad-Diba. Wahai anak kecil, apakah engkau ikut dengan rombongan kami? Benar Syekh Abdurrahman Ad-Diba, saya ikut menyelinap di salah satu rombongan keretamu. Ketika sore kami makan, minum, mandi, aku tidak melihat engkau makan dan minum, wahai anak kecil. Maka anak kecil itu mengatakan, wahai Syekh Abdurrahman Ad-Diba, kecintaanku kepada Rasulullah, kerinduanku kepada kasihku Nabi besar Muhammad, Allah membuat lupa yang namanya makan, yang membuat lupa yang namanya haus dan dahaga denganku. Selama 10 hari anak kecil ini tidak makan dan minum lantaran rindunya, lantaran cintanya dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu anak kecil tersebut mengatakan, wahai Syekh Abdurrahman Ad-Diba, saya mau nanya denganmu, apakah ini tanah haram, kotanya Rasulullah, kota Madinah? Maka Syekh Abdurrahman Ad-Diba mengatakan, benar, ini adalah tanah haram, kota Madinah, kotanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seketika anak kecil ini mengambil tanah dan dicium tanah tersebut. Setelah mencium tanah tersebut, anak ini meninggal. Ketika meninggal, karena beliau bukan orang Madinah, beliau ditanamkan di tanah halal, keluar daripada kota haram. Ketika ditanamkan dengan Syekh Abdurrahman Ad-Diba, habis menanamkan, makom ini berjalan terus memasuki kota haram, terus mendekati makom Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Abdurrahman Ad-Diba berserta ulama-ulama yang lain, dia mengatakan, menangis sambil mengatakan, wahai anak kecil, dikala hidupmu engkau menunjukkan cintamu dengan Rasulullah, dikala wafatmu juga engkau menunjukkan cintamu dengan Nabi besar Muhammad. Sementara aku yang dianggap ulama besar, pengarang maulid, tapi belum bisa menunjukkan cintaku sebagaimana cintamu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan cinta dengan Rasulullah, karena modal kita cuma Nabi besar Muhammad, Pak. Kalau kita mengandalkan ibadah, sholat masih kurang, amal yang lain juga masih kurang.
sedekahnya masih kurang, apa saja masih kurang. Modal kita cuma mahabbah kita, cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin Allahumma. Dan juga anak-anak kita yang dididik di pesantren ini, mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma. Ini biasanya Pak, mohon maaf kalau di Bali ini pendidikan agama kadang-kadang orang tua ini kurang. Mudah-mudahan di sini gak semacam ini Pak ya. Di Bali itu kadang-kadang SPP 20.000, kadang-kadang orang tuanya nunggak. Ketika ditanya anak-anaknya kemana ini kok gak bayar SPP, gak bayar bulanan di pondok, sudah 3 bulan. Dia bilang, "Bah, mohon maaf, kata ibu arisannya belum keluar." Tapi kalau untuk urusan yang lain, Masya Allah, anaknya les matematika, lancar uangnya. Berapa nak? 400.000, lancar. Kursus bahasa Inggris, lancar. Ketiga untuk mondok saja, jarang anak diperhatikan dengan orang tua. Kemarin saya sempat marah Bu, mohon maaf, ketika ada anak-anak Bu 6 bulan gak bayar SPP. Saya saking marahnya, saya nulis surat dengan orang tuanya, Mbak Fathaba, ya Fathaya, Rok Fatharo, Bayaro. Ini saya kasih dengan anaknya, tolong kasih orang tuanya. Besok pagi datang balasan dari orang tuanya, Sahabat Hasa, Mbak Fathaba, Rok Fatharo, Sabaro. Ini orang tua sekarang Pak. Padahal kalau kita punya anak yang soleh, kita yang untung dunia wal akhirat. Nama orang tuanya harum ketika mendapatkan anak yang soleh. Ketika anaknya bisa baca sholawat, baca Al-Quran, orang tuanya namanya harum, bukan saja di dunia tapi kelak di akhirat. Mudah-mudahan Pak, anak-anak kita bisa mengharumkan nama kita. Amin Allahumma. Satu cerita, saya ingat kejadian dulu. Dulu ada orang namanya Pak Tony di daerah Jawa Barat. Ya, Pak Tony ini punya anak, nama anaknya Ahmad, SD kelas 4. Pak Tony ini kelakuannya jelek. Setiap hari AA. Tahu AA Pak? Adu ayam. Tapi meskipun Pak Tony ini orang jelek, orang bodoh, dia mengatakan, ya Allah, meskipun saya orang bodoh, tapi jangan jadikan anak saya orang yang bodoh. Ketiga kelas 4 SD dipondokkan dengan salah satu pondok. Ketika dipondokkan dengan salah satu pondok, dapat 2 tahun, yang namanya Ahmad ini sudah hatam Quran 30 juz. Tidak cukup hatam Quran, Alfiyah juga hatam. Sampai-sampai kiai dia bingung, ini Ahmad kok cerdas. Kalau anak Ahmad yang namanya cerdas, tentu orang tuanya bukan orang tua sembarangan. Pasti ini wali orang tuanya. Gak mungkin punya anak hanya 2 tahun yang namanya Ahmad, Al-Quran sudah hatam beserta hadis yang lain ribuan, dan juga Alfiyah sudah hatam. Tentu orang tuanya bukan orang tua sembarangan. Akhirnya kiainya penasaran dengan bapaknya Ahmad yang namanya Pak Tony. Dia nulis surat, Pak Tony, tolong mohon kehadirannya di pondok, karena kebetulan di pondok ini lagi ada acara pengajian. Saya ingin barokah daripada panjenengan. Namanya Pak Tony Pak, gak tahu ilmu, gak pernah mondok, datang ke pondok pakai celana pendek. Kiai nunjuk dengan santri-santri, kau lihat bapaknya Ahmad, Pak Tony, memang wali, datang ke pondok pakai celana pendek. Kiai kan semacam ini Pak, husnudzon terus, berprasangka baik. Ya, baru mau masuk pagar pondok, loh Pak Tony ini jumpa anak ayam kecil. Di hatinya Pak Tony, loh ini ayam bagus dibuat bibit. Akhirnya diambil, dikantongin. Kiai tambah yakin, kau lihat memang wali ini Pak Tony, sayang dengan binatang. Karena wali itu kan sayang sama binatang Bu. Memang wali bapaknya Ahmad ini, kau lihat anak ayam saja digantongin. Ketika itu Kiai bilang, Pak Tony, saya mohon panjenengan yang imam, saya ingin barokah daripada panjenengan sedikit saja sampai panjenengan jadi imam. Yang penting ini sholat maghrib, saya minta tolong panjenengan jadi imam, tolong doakan pondok kami ini. Pak Tony terkaget karena disuruh jadi imam. Sholat jarang, tapi Ahmad anak yang soleh, dia berdoa kepada Allah, ya Allah,
Jangan permalukan orang tua hamba. Orang tua hamba ini orangnya bodoh, sholatnya saja jarang ya Allah. Jangan engkau permalukan ya Allah orang tua hamba. Terus Ahmad ini berdoa kepada Allah ketika Pak Tony jadi imam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Fatihahnya juga enggak hatam, Pak. Akhirnya bingung Pak Tony, toleh kanan kiri. Akhirnya keluar masjid. Kiai juga terkaget. Ini Pak Tony kok aneh, baru jadi imam baca Fatihah cuma separuh sudah keluar masjid. Kiai juga ikut keluar dengan santri-santri keluar masjid. Subhanallah, doa Ahmad dikabulkan dengan Allah. Ketika Kiai keluar, santri-santri keluar, dapat 3 menit masjidnya roboh. Tambah yakin Kiainya memang benar-benar wali Pak Tony ini. Coba kalau nggak keluar kita akan mati. Ini lantaran doa anak yang sah. Jadi panjenengan Pak Bu untung punya anak dipondokkan, dingajikan. Mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang membanggakan daripada kedua orang tuanya, baik di surga maupun kelak nanti di akhirat. Amin Allahumma. Ini sedikit yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita baca salawat dengan harapan apa saja hajat-hajat kita mudah-mudahan dikabulkan dengan Allah. Yang lagi kesusahan mudah-mudahan lewat acara pada malam ini, mudah-mudahan segala hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang punya keluarga lagi sakit, mudah-mudahan juga diberi kesembuhan dengan Allah. Apa saja hajatnya mudah-mudahan dikabulkan dengan Allah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqam waghfir ya wasi'al karami Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana. Ya Allah, Engkau Maha Rahman dan Rahim, Engkau yang Maha Lembut, Engkau Tuhan kami Allah. Kami yang berkumpul di tempat ini ya Allah, hamba-hambamu yang penuh dengan dosa. Mustafa baligh maqasidana. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Rabb, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa anak istri kami ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami, sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka sayang terhadap kami. Berlemah lembutlah kepada mereka ya Rabb sebagaimana mereka lembut terhadap kami. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, berilah orang tua kami panjang umur yang barakah, panjang umur dalam ketakwaan kepadamu ya Allah. Maqasidana waghfir lana ma madan ya wasi'al karami. Amin amin ya Allah, amin amin ya Allah, amin amin ya Allah ya Allah. Alamin astaghfirullah Rabbal baraya. Ya Allah, hatta ya astaghfirullah. Ya Allah, kalau di dunia kami tidak bisa menatap wajah Rasulullah, ya Allah, kalau di dunia kami tidak bisa berjabat tangan dengan Rasulullah, ya Allah, kalau di dunia kami tidak bisa mencium wanginya keringat Rasulullah, ya Allah, kalau di dunia kami tidak bisa duduk di majlis Rasulullah, kami mohon kelak di akhirat ya Allah, berikan kami menatap wajah yang mulia Rasulullah,
Berikan kami berjabat tangan dengan tangan yang mulia Rasulullah. Berikan kami mencium wanginya keringat Rasulullah. Berikan kami duduk bersama Rasulullah. Jangan engkau jauhkan kami dengan Rasulullah. Sungguh kami termasuk hamba-hamba yang merugi apabila kelak di akhirat kami tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah. Allah Rabbal Baraya Astaghfirullah Ya Astaghfirullah. Wahai saudaraku, ketahuilah Nabi anda Nabi Muhammad cinta dengan anda. Nabi anda Nabi Muhammad setiap saat menangis lantaran anda. Ya Allah, selama ini hati kami kaku, hati kami tidak pernah menangis untukmu dan untuk Rasulullah. Ya Allah, lembutkan hati kami, jangan engkau jadikan hati yang kaku ya Rabb. Innal hataya. Ketahuilah wahai saudaraku, bala yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba apabila di hatinya tidak ada lagi kerinduan dengan Rasulullah, apabila di hatinya tidak ada lagi tangisan untuk Rasulullah. Aghfirullah Rabbal. Itulah bala yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ya Allah, lembutkan hati kami, lembutkan hati kami ya Allah. Selama ini kami jauh dari Rasulullah, selama ini kami jauh daripada Rasulullah. Ya Allah, Engkau Maha Rahman dan Rahim. Jangan Engkau jauhkan kami dengan Rasulullah, jangan Engkau jauhkan kami dengan Rasulullah. Kami tidak punya amal ya Allah. Salat kami kurang, puasa kami kurang, sedekah kami kurang, amal-amal kami yang lain kurang ya Allah. Kami hanya punya modal cinta dengan Rasulullah. Kami hanya punya modal cinta dengan kekasihmu. Minal ya astaghfirullah Rabbal bara. Ya Allah, berikan kami hati yang lembut, berikan kami hati yang lembut, hati yang selalu merindukan Rasulullah, hati yang selalu rindu ingin bertumbuh dengan Rasulullah. Firullah Rabbal baraya. Allahumma hadda du'a, Allahumma hadda du'a wa alaikal ijabah wa alaikal tuklam. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, Engkau Maha Rahman, Engkau Maha Lembut, Engkau Maha Pengasih. Ya Allah, kami yang berkumpul adalah hamba-hambamu yang ahli maksiat. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Pertemukan kami dengan Rasulullah. Ya astaghfirullah Allah ya Rabbi zidni ilman nafi'an wa amalan salihan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Ya Rabbi zidni. Wa bihaqi suratil Fatihah wa bihaqi hadil yawm wal malaikatul mukarrabin wa rijalun wa bihaqi Abil Qasim Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketahuilah satu tetes air mata seorang anak yang dipersembahkan untuk kedua orang tuanya, air mata tersebut bisa menjadi benteng anak tersebut kelak di api neraka jahanamnya Allah.
apalagi satu tetes air mata yang engkau persembahkan untuk Nabi besar Muhammad. Ketahuilah air mata tersebut tidak akan ditinggal dengan Nabi besar Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan kita dikumpulkan kelak bersama orang tua kita, bersama Nabi besar Muhammad. Amin Allahumma amin. Ini sedikit yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf pinang mudah berampak-rampak, pinang tuah berumpun-rumpun. Kepada yang muda kami mohon maaf, kepada yang tua kami mohon ampun. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu, akan dipimpin oleh beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Masyhuri dari Malang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syakirin, alhamdulillah na'imin, alhamdulillah yawma syidar wa lakal hamd kama yanbaghi li jalali sultanik. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الأولين. اللهم شهد عليه وعلى أجمعين. اللهم شهد عليه وعلى بعدد رحمة الله. اللهم شهد وعلى آل محمد بعدد فضل الله. اللهم صل وسلم محمد بعدد قلم الله. اللهم صل وعلى سيدنا محمد وكتب الله. اللهم صل وسلم على محمد بعدد قد أنبار. اللهم صل وعلى محمد بعدد ركن. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال محمد بعدد من الكفار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد بعدد حب وشمار. اللهم صل على محمد بعدد ما ادري عليه الا وجه الانهار. اللهم صل على محمد وعلى محمد بعدد من صلى عليه. اللهم صل على محمد وعلى بعدد من صلى عليه. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه يا رحمتك يا ارحم الراحمين يا عاجل غفار يا عاجل غفار. ربنا زدنا علما نافعا وعملا ربنا جل جلاله وسلم رحمتك يا رحمن وصلى الله محمد والحمد لله سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة الفاتحة بشر الفاتحة ببركة خاتمة ببركة يا الله برحمة ببركة بشرنا وجهنا حبنا. الله اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وجاوز جبدنا المشاهدين وجعلنا الله اغفر حاجتنا. الله جنا بحسن الخاتمة. الله جمعنا منه بحسن الخاتمة. الله جعل خيرنا منه بحسن الخاتمة. الله جعلنا بحسن الخاتمة. اللهم جنا آخر كلامنا بقول لا إله إلا الله. الله جعلنا خير كلامنا قال لا إله إلا الله. الله جعل كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.